ada yang sudah bunuh diri, Pak. Sudah gantung diri, yang di Brebes, terus kemudian ada yang rumahnya kemarin sempat dilelang, seperti itu. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Bahkan debt collector itu sering ke rumah. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santainya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana. Tapi tidak ada hati, Pak. Pak Erick Thohir juga selalu menggembor-gemborkan bahwa kita beruntung. BUMN beruntung, negara beruntung. Beruntungnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Kami diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Mungkin saya cuma hanya sekedar memaparkan bahwa kepailitan ini adalah by design dan ini adalah tindakan kejahatan. Kalau saya bisa mengutip dari Prof. Mahfud, itu adalah korupsi gaya baru. Ternyata kalau saya teliti dan saya telaah, memang betul di sini ada korupsinya. Seperti itu. Dan penegak hukum tidak berjalan sama sekali. Saya sudah berapa tahun, saya sudah mempelajari, bahkan saya sudah ke mana-mana, ternyata hasilnya nol. Maka saya berharap kepada Bapak di DPR RI mewakili kami sebagai rakyat yang dijolimi sampai sudah 10 tahun. Kami ini adalah, kalau bisa dikatakan, pahlawan pembangunan. Tetapi kami tidak ada harganya. Ini betul-betul sangat keji. Baik, saya berdasarkan bukti dan fakta yang ada yang saya bawa sekarang ini, Pak. Jadi saya sudah pernah memperkarakan, itu namanya kurator. Kurator itu nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau menurut saya, sampai saat ini, detik ini, kami tidak pernah mendapat laporan. Makanya kami meminta untuk dibentuk panja atau diperiksa. Dan hakim pengawas juga kami laporkan ke KY, Komisi Yudisial. Dan kami ke Bawas, ke Mahkamah Agung. Itu pun tidak berjalan. Saya sungguh-sungguh betul-betul sudah kecewa dengan negara ini. Dengan aparat penegak hukumnya tidak berjalan. Seperti itu. Saya sudah melaporkan. Ini saya ada buktinya semua. Ini hasil-hasil saya melaporkan ke Bawas, terus sampai ke Ombudsman. Termasuk malat administrasi ini loh. Ini nggak ada jalannya, nggak berfungsi. Kalau mau dipangkas Pak Prabowo, ya ini dipangkas. Nggak ada gunanya. Kerja manusia banyak seperti itu, tapi tidak berjalan, Pak. Itu saya sangat kecewa. Terus terang, Pak. Nah, ini saya bicara terkait dengan Istaka Karya. Istaka Karya ini by design. Sebetulnya Istaka Karya itu ketika dipilotkan itu, dia masih ada 4 pekerjaan yang masih berjalan. 4 pekerjaan yang masih berjalan. Nilainya cukup besar. Saya bacakan yang satu, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulteng. Itu nilainya 78 miliar. Kurang lebih ini, Pak. Sekian ya. Kedua, proyek pembangunan halte Luminor, hotel. Ini nilainya 19 miliar. Ini, Pak. Terus kemudian nomor 3, ini proyek pembangunan kantor pemerintah terpadu Kap Brebes. Itu 111 miliar kurang lebih. Terus kemudian proyek pembangunan jalan Kembar Kali Kadia. Itu nilainya 204 miliar. Sekian. Jadi artinya, Pak,
Ini artinya Pak, sebetulnya Istaka Karya itu masih bisa berjalan karena dia masih mampu untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya cukup besar. Tetapi kenapa ada statement bahwa itu harus disuntik mati? Nah, itu harus ada tanda tanya juga. Kenapa kok harus disuntik mati, bahasa dari Pak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN. Dan sekarang terpilih lagi. Kan kacau lagi nih. Negara ini sudah corat marut kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Jadi ini by design. Karena ini sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwa dia masih mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Terus kemudian Pak, saya ada bukti bahwa dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu mensupport untuk Istaka Karya itu supaya bangkit kembali. Dia memberikan aset berupa tanah senilai 600 miliar asetnya. Ini ada dari Kementerian PUPR. Ya Pak. Jadi ini langsung data dokumennya bahwa diberikan kepada Istaka Karya, tujuannya supaya Istaka Karya itu bangkit kembali. Tetapi sangat disayangkan lagi. Kenapa kok bisa dari Kementerian BUMN menolak aset yang diberikan oleh Kementerian PUPR? Padahal dari Kementerian PUPR itu diketahui oleh Kementerian Keuangan. Dan itu sudah digedok. Itu sudah dipersetujui. Dan itu ditolak oleh BUMN. Seperti itu Pak. Artinya Istaka Karya ini masih bisa berjalan sebetulnya untuk membayar dengan kita vendor-vendor. Ya, sangat miris sekali sebetulnya hati ini ketika mendengarkan ya penyampaian dari salah satu anggota DPRD. Ya, tentu memang teman-teman, kalau kita melihat ya, ini masalah kasus yang baru-baru ini ya, tentu tadi disampaikan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dan ada pesan dari masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ya kejam lah gitu ya, tidak punya hati lah dan sebagainya. Memang kalau kita mau lihat dengan kasus ini ya, memang kerap sering sekali terjadi ya penggusuran ya, merampas hak-hak rakyat ya, macam-macam teman-teman. Bahkan rumah udah besar itu gimana ya, hati mereka itu sanggup gitu melihat rumah itu digusur, dibongkar, diratakan. Ya saya nggak tahu tuh kepentingan-kepentingan apa saja. Ya, apalagi misalkan contoh kasus Rempang kemarin. Nah, misalnya saja. Padahal penduduk di sana yang sudah puluhan tahun gitu ya. Bahkan sudah di sana sebelum merdeka ada misalnya. Tahan tuh negara bilang, ini mau dibangun ini. Jadi digusur. Artinya ketika ada semacam ini, rakyat toh yang sengsara gitu ya. Rakyat yang menjerit. Ini luar biasa teman-teman ya. Para mafia tanah, ya, para persoalan-persoalan yang lain sebagainya banyak sekali terjadi di Indonesia. Miris teman-teman hati kita mendengarkan ketika ada penyampaian-penyampaian seperti ini. Bayangkan sampai ada yang bunuh diri loh. Pasti banyak korban gitu ya. Tapi saya akan coba melihat ya penyampaian dari Kang Mas Fatur ini. Satu demi satu masalah mulai timbul. Yang awalnya antara berani tidak berani sampai yang berani mulai bertumpuk. Lanjutkan perjuanganmu wahai rakyat Indonesia. Semoga keadilan segera terlaksana dan membuat mereka yang rakus dan beringas juga bertopeng menjadi jerah, juga bertaubat. Kalau mendengarkan seperti ini, kita kayak dijajah di negara sendiri loh.
kalau seperti ini ya. Bayangin kita terjajah di negara sendiri. Jadi kalau dibilang merdeka, merdeka ini itu dan lain-lain, ya saya rasa yang merdeka hanya negara kita saja. Yang merdeka hanya Indonesia saja, merdeka dari penjajahan Belanda misalnya dengan peralatan persenjataan. Kalau saat ini mungkin oke, dijajah, mungkin dijajah dengan teknologi-teknologi atau mungkin dengan film seperti itu ya, atau hal-hal yang lainnya ya, jadi tidak harus pakai senjata juga. Dan yang paling anehnya kadang-kadang kita dijajah oleh negara sendiri tuh. Kalau kita merdeka misalnya, gak mungkin ada yang seperti ini terjadi gitu ya. Gak mungkin banyak pengangguran, kemiskinan, kelaparan dan sebagainya kalau disebut merdeka. Apa yang kita lihat di negeri ini, teman-teman? Banyak sekali toh persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang kita nggak tahu sampai kapan ini bisa diselesaikan. Kita nggak tahu sampai kapan diselesaikan. Kita nggak tahu sampai kapan dituntaskan. Belum lagi masalah satu selesai, masalah dua udah selesai, udah muncul. Masalah tiga muncul lagi, padahal yang satu dua belum selesai. Empat muncul lagi, satu dua tiga belum selesai tuh. Ujung-ujungnya terkubur, terkubur. Belum selesai, udah terkubur. Saking bertumpuk-tumpuknya masalah itu ya. Ini yang perlu sebetulnya diperhatikan oleh setiap pemimpin yang ada di bangsa ini. Tapi kalau kita mau lihat ya sama aja sebetulnya ya. Dari era sebelumnya pun kita lihat seperti apa maraknya mafia tanah. Ya banyak sekali kasus koruptor merajalela ya di era Jokowi itu. Saya juga kadang-kadang mengikuti berita-berita gitu ya. Itu kan kadang-kadang muncul tuh nama-nama yang korupsi lah, terkait kasus inilah, indikasi inilah, dugaan inilah. Jadi kalau misalnya seperti baru-baru ini kita mendengarkan ada tagar Indonesia gelap, ya memang itulah faktanya teman-teman. Memang gelap kita ini. Ya, gelap sudah Indonesia memang. Apa nggak gelap kalau ada yang seperti ini terjadi? Ya gelap. Jadi mau gimana lagi gitu ya. Misalnya, apalagi tuh, hashtag kabur aja dulu. Ya banyak orang yang berbondong-bondong ke luar negeri daripada tinggal di negeri sendiri, tapi kita nggak makan gitu ya. Bahkan untuk berharap sekalipun kita nggak bisa, bagaimana mungkin coba? Nah, lalu kemudian misalnya eh, kita melihat apa namanya narasi-narasi yang digaungkan adili Jokowi. Saya rasa itu sudah wajar, sudah sepatutnya juga sebetulnya Jokowi diadili untuk dimintai pertanggungjawaban atas bobroknya situasi yang terjadi di Indonesia. Coba kita lihat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Gitu ya. Keadilan untuk rakyat yang mana? Untuk rakyat kalangan atas kah? Untuk rakyat kalangan elit kah? Ya rakyat yang mana ini gitu ya? Untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana? Yang punya uang kah? Yang kaya raya kah? Yang elit-elit kah? Ya ini, kalau kita sebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali misalnya, lihat teman-teman kita yang di bawah. Pernah tidak mereka mendapatkan keadilan? Hak-hak mereka. Bahkan haknya sekalipun dirampas tuh oleh oknum-oknum, oleh segelintir orang yang haus akan kekayaan seperti itu. Ini fakta teman-teman yang kita lihat. Meskipun kita lihat masalah, kita kan orang awam nih ya, untuk pasal-pasal hukum-hukum, data-data kita nggak punya. Cuman kalau kita mendengarkan berbagai berita-berita, ya itulah yang terjadi. Ini kita berpikir secara logika, secara hati nurani saja nih. Misalnya ada pedagang kaki lima, misalnya nih, pedagang kaki lima. Ada tuh nanti orang-orang atau oknum-oknum yang menggusur itu, diusirlah inilah, katanya memang
menghambat mengurangi akses jalan lah atau apalah ini itu dan lain sebagainya. Jadi mereka mau cari makan mau kemana? Kecuali negara menyediakan wadah kepada mereka untuk berjualan misalnya, untuk mencari nafkah, mencari rezeki, boleh dong seperti itu, boleh digusur juga okay kalau ada yang menantang seperti itu, tapi harus udah ada wadah dulu ya, tempatnya dulu. Ini tempatnya nggak ada, mau kemana cari makan? Kita butuh makan gitu ya. Saya kadang-kadang agak keras juga kalau mendengar seperti ini teman-teman. Ya. Kadang-kadang karena kita memang masyarakat bawah gitu ya, kita rakyat kecil memang. Makanya kalau ada berita-berita seperti ini kita langsung gemetar gitu ya, langsung connect-nya itu langsung luar biasa gitu loh. Jadi kita kebayang, oh bagaimana nanti suatu waktu ini terjadi pada kita sendiri. Nah gitu jadinya bawaannya ya. Coba nih, ini Istaka Karya ya. Korban Istaka Karya ini sudah lama speak up dari semua media, hanya Tempo yang pernah menuliskannya. Netizen juga sibuk dengan hiruk pikuk pilpres, sehingga tidak banyak yang memviralkan. Saya sendiri percaya sosial media bisa dikontrol sehingga isu-isu tertentu bisa dialihkan. BUMN bernama Istaka Karya sekarang sudah bubar dan hutangnya tidak dibayar sampai sekarang. Ya. Selama koruptor belum dihukum mati, tidak mungkin adil, makmur. Gue berani gak lo bikin kepres atau impres? Kalau katanya teman-teman undang-undang hukum mati koruptor, saya mungkin orang yang paling setuju sekali. Bahkan orang yang paling pertama, ya saya setuju. Memang langsung terasa loh kalau koruptor-koruptor itu. Memang meresahkan juga sebetulnya ya. Luar biasa. Padahal bayaran mereka, gaji mereka udah besar banget itu. Tapi inilah teman-teman manusia. Udah banyak, makin kurang banyak. Udah kaya, masih kurang kaya. Kurang bersyukur Indonesia ini. Manusianya gitu ya. Banyakan. Kalau semua sih enggak, tapi kebanyakan seperti itu. Mungkin teman-teman ada komentar lain. Sebetulnya masih banyak di sini ya penyampaian komentar-komentar. Tapi saya rasa sekian dulu deh penyampaian dari saya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi. Semoga ini baik-baik saja. Kedepannya akan tuntas dan masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan yang seperti tertulis pada Pancasila kita, teman-teman. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Salam NKRI. Harga mati.